Selamat datang ke Mandirian Sistem Pembayaran di Indonesia. Menarik sekali karena memang pekan penukaran kartu ATM dengan kartu berlogo GPN alias Gerbang Pembayaran Nasional resmi dimulai pada hari ini hingga 3 Agustus mendatang. Jadi jaraknya pendek ya. Dibanding menggunakan kartu berlogo Visa atau Mastercard yang selama ini ada di kartu Anda, selalu menempel di kartu Anda, kartu ATM Anda, kartu GPN ini ternyata memudahkan transaksi di seluruh kanal pembayaran atau mesin EDC. Data nasabah juga lebih terjaga dan yang paling penting, ini yang paling penting, biaya administrasinya lebih murah. Visa dan Mastercard, bye-bye. Saya ulas pagi ini untuk Anda. Kita lihat bersama mengapa saya mengatakan bye-bye. Kalau saya minta Anda buka dompet, lihat kartu ATM Anda saat ini, Anda bisa lihat di sudut atas bawahnya itu ada logo Visa atau Mastercard, dua perusahaan asal Amerika Serikat. Mereka selama ini mendominasi untuk penggunaan kartu-kartu elektronik yang selama ini dipakai masyarakat di dunia. Indonesia salah satunya ya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan GPN. GPN memang namanya agak panjang ya Boy ya. Gerbang Pembayaran Nasional gitu. Tapi apa sih intinya? Jadi ini ada sebuah kartu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sudah dari 2017 akhir sebenarnya. Nah kartu ini fungsinya sama. Jadi dia itu pemasok untuk kartu-kartu elektronik. Dan ini dikelola Indonesia sendiri. Jadi tidak lagi menggunakan Mastercard atau Visa. Dua produsen utama kartu elektronik ya. Nah ini kartu. Kartunya apa? Fungsinya apa? Kelebihannya? Nah, logonya dulu ya. Logonya apa? Logonya Garuda. Ya, ini merupakan sebuah simbol kedaulatan kita sebagai sebuah negara gitu. Negara kita membuat sebuah kartu baru di perbankan nasional karena apa sih pentingnya? Ini uang. Tidak hanya masalah uang yang bisa beredar tidak hanya dalam negeri, tapi yang menarik adalah ini mengenai kedaulatan negara kita. Masa bangsa 250 juta jiwa gak bisa punya kartu sendiri gitu loh. Kita bisa dong create kita punya produk sendiri dan dibuatlah GPN. Apa fungsinya? Interkoneksi. Jadi interkoneksi bank-bank mana saja. Misalnya Anda dari bank A, B, C gitu ya. Biasanya kan kalau kita antar bank itu ada biaya yang lebih ya, yang harus dikenakan di charge gitu. Tapi kemudian dengan GPN ini Anda mau dari bank A, B, C, tarifnya sama. Sama semuanya. Jadi dari bank manapun Anda bertransaksi, Anda mau ngambil ATM dimanapun, sama. Satu saja kartu yang dibutuhkan, fungsinya banyak ya. Saya udah kayak marketing ya. Tapi saya benar, ini menarik ya, ini menarik. Lalu kita lihat bagaimana dengan interprobabilitas ya. Interprobabilitas ini fungsinya adalah kalau Anda tahu mesin EDC itu yang kalau kita mau gesek, kalau kita bayar di ATM supermarket gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya ini adalah EDC merek keluaran Bank A. Kemudian ini EDC keluaran Bank B gitu. Oh, nggak bisa, Pak. Saya harus di sini karena charge-nya beda gitu. Nah, nanti enggak di kanal manapun Anda flat atau bukan flat, sama gitu ya biaya yang dikenakan. Jadi interkoneksi, interprobabilitas. Sederhananya daripada istilahnya ribet-ribet, yang pasti lebih mudah. Nah mudah dulu ya, nggak perlu tambahan dana, biarpun beda kanalnya, beda banknya, artinya mudah dan murah gitu ya. Bank Indonesia senang banget pasti ya kita bahas ini pagi hari ini. Tapi terlepas dari itu, ini adalah mengenai gambaran GPN. Jadi supaya Anda tahu ya, sekarang hari ini sudah bisa ditukarkan loh. Anda punya ATM, kartu ATM ya, bisa ditukarkan di beberapa bank. Anda bisa coba dan cek, mungkin Anda mau menukarkan, kenapa? Karena biayanya lebih murah. Lalu selama ini seperti apa prakteknya? Saya bawa Anda untuk lebih tahu, mungkin tanpa Anda sadari ya. Visa, Mastercard, dan GPN. Ini adalah perbandingannya. Kalau Anda punya kartu, Anda lihat tadi saya sebutkan di kartu atas atau bawah itu biasanya ada logo Visa atau Mastercard. Dua perusahaan ini adalah raksasa perusahaan. Oke. Dua perusahaan ini adalah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat ya. Raksasa ini ya. Kalau Visa biasanya mengenakan setiap kali transaksi dikenakan 0,8%. Kalau Mastercard 0,85%. Anda lihat di kartu Anda, jangan-jangan kartu Anda punya dua-duanya. Karena kalau dua-duanya artinya menjadi 1,65% yang harus Anda charge. Tapi kemudian Anda bilang, charge yang mana? Orang nggak ada juga saya dikenain biaya. Anda nggak sadar. Memang ini dibebankan ke merchant, ke banknya. Dikenakan di bank. Dan secara ya iyalah ya bisnis, masa bank mau ngasih dana sosial, dibebankan lagi lah ke konsumen. Anda nggak sadar kan biaya administrasi itu kita biasanya nggak terlalu mikirin gitu, paling berapa ribu. Tapi kalau dikalikan kemudian berturut-turut,
gede juga ternyata gitu. Nah dari 1,65% ini GPN menawarkan yang lebih murah, yaitu 1% saja. Jadi kartu-kartu Anda yang banyak itu bisa ditukarkan dengan satu kartu GPN. Hanya 1% aja. Bandingkan Anda bisa hemat 0,65%. Tidak hanya itu, menariknya kalau Anda transaksi selama ini Amerika Serikat, ini Indonesia. Anda tahu nggak, kalau misalnya Anda transaksi itu, sekali gesek, itu proses transaksinya ke sana dulu. Ke Amerika Serikat. Gila ya? Jauh ya, Bo? Kita lihat, kita transaksi cuma di supermarket kecil aja atau supermarket biasa, dia ke Amerika Serikat dulu prosesnya, baru kemudian balik ke Indonesia gitu. Nggak fair ya. Ya maksudnya bukan nggak fair juga sih. Ya maksudnya kita juga baru tahu ya, ternyata transaksi kita yang ratusan ribu itu kalau pakai Visa atau Mastercard, setiap sekali Anda gesek, itu proses dulu di negara asalnya. Itu dua negara, itu Visa dan Mastercard itu di Amerika Serikat. Baru kemudian kembali ke Indonesia. Dan bank membutuhkan paling tidak, dan yang dibutuhkan oleh perbankan itu adalah 2 miliar dolar. Kalau mereka mau transaksi untuk menutupin kita punya transaksi. Dan bank juga nggak mau sendirian, dibebankan lagi ke kita sebagai nasabah gitu. Jadi mudah, murah, dan Visa Mastercard tampaknya sedikit ada saingan ya, GPN saingannya ya, buatan negara sendiri. Ini biaya Visa dan Mastercard. Tidak hanya itu, saya bawa Anda ke sini. Ilustrasi keuntungan Mastercard dan Visa. Kita ingin tahu, Visa dan Mastercard kan 20-an tahun nih di negara kita. Gimana sih mereka cari untung? Berapa besar sih mereka dapat untung dari kita tanpa kita sadari setiap kita transaksi? Anda tahu kalau biaya ini sebelum saya ke sana, kita lihat biaya transaksi di bank-bank besar saja. Mandiri, BCA, Bank BRI, dan BNI, kita lihat. Untuk tarik tunai ATM itu, Mandiri itu mengenakan charge 7.500. Gak sadar ya, kecil banget 7.500. Tapi bayangkan kalau yang pakai 165 juta orang yang disebutkan Bank Indonesia memegang kartu ATM. Dikaliin aja tuh 7.500. Kalau Anda punya satu bank, kalau Anda punya dua bank, berapa? 12.500. Anda punya lagi bank yang lain, tambahin aja terus. BNI, tumpukin aja terus. Double deh tuh ya, kita punya beban ya. Itu kalau tarik tunai. Tapi masa sih selama ini kita cuma tarik tunai? Masa iya cuma tarik tunai aja? Ya enggak lah, kita pasti transfer antar bank. Kita lihat transfer antar bank, ada lagi biayanya, bos. Kita lihat. Nggak ada makan siang yang gratis gitu ya. Jangan dipikir sekali gesek itu nggak ada biayanya. Lalu bukan hanya itu, kita biaya tagihan kan? Bayar, masa iya zaman sekarang ya di kota besar utamanya pasti listrik, pembayaran listrik, PLN, beli token dan lain sebagainya pasti pakai bank kan ya. Ini ya biayanya lagi, ya kan? Anda pasti nggak penuh, pasti ada biaya. Kalau di bawah, kalau Anda habis beli voucher, di bawahnya biaya 3.500. Misalnya untuk Bank Mandiri, BCA 2.500, duit semua itu ya. Lalu pembayaran kartu kredit bank lain. Kalau BCA gratis ya, tapi kalau beberapa bank mengenakan cas. Biaya tagihan gas dan lain sebagainya. Jadi ini masalahnya adalah fulus, bos. Uang ini semua ya. Jadi kalau ini jadi uang, kita mau tahu si Mastercard dan kemudian Visa dapat keuntungan berapa. Contoh aja, transaksi ya, kita transaksi 1 juta rupiah misalnya. Kita transaksi 1 juta rupiah. Tadi bank untuk Visa misalnya 0,8%, artinya 8.000. Oke, kalau misalnya Anda punya dua-dua, Visa dan Mastercard, artinya Anda dikenakan cas dikali 2. Kalau transaksi Anda 1 juta, artinya adalah 16.500. Kecil. Tapi kita bandingkan saja, misalnya 16.500 dikalikan saja dengan 1% saja penduduk Indonesia yang pakai. Kita nggak usah pakai barometer 167 juta ya. 1% saja dari 250 juta masyarakat Indonesia dikalikan 25 juta saja, Anda tahu berapa nilai yang didulang oleh Visa dan Mastercard? Itu lebih dari 400 miliar rupiah. 400 miliar rupiah lebih hanya untuk transaksi 1 juta. Dan itu pun kita asumsikan hanya sekitar 1% penduduk Indonesia yang melakukan transaksi tersebut. Karena mustahil transaksi dilakukan hanya satu kali. Mustahil juga dilakukan hanya satu orang. Mustahil juga dilakukan hanya sekali dalam sehari. Karena dalam sehari bisa banyak transaksi kan. Kita mau makan aja kadang nggak bayar cash gitu. Pakainya ATM, pakai debit gitu ya. Nah itulah yang harus kita ternyata
Visa dan Mastercard selama ini udah kantongnya tebel banget ya. Dan itu juga yang menyebabkan kita ke slide ini. Disebutkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Ini disebut-sebut menjadi salah satu alasan mengapa Trump melakukan evaluasi dagang dengan Indonesia gitu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu alasan. Kalau Amerika sudah bergerak dan kemudian memberikan reaksi atas sebuah aksi yang dilakukan Indonesia, salah satunya adalah GPN, artinya gerakan ini tidak main-main. Artinya Amerika ada kepentingan juga untuk melihat potensial loss. Karena Visa dan Mastercard, dua korporasi asal Amerika Serikat itu bukan perusahaan kecil. Ketika ini diimplementasikan, maka akan mengancam juga bisnis korporasi raksasa asal Amerika Serikat. Langsung dievaluasi kita ya. Masih dievaluasi oleh Trump. Dan disebut-sebut oleh Darmin Nasution merupakan salah satu alasan mengapa Trump melakukan evaluasi dagang dengan Indonesia. Artinya duit ini signifikan gitu ya. Sehingga dilakukan evaluasi tersebut. Lantas kita menarik, apakah Indonesia menjadi sok-sokan dengan punya gerbang pembayaran nasional? Enggak bro. Karena kita bukan yang pertama, negara-negara lain udah melakukan serupa. Kita belajar dari mereka. Apa saja yang punya sistem national gateway, pokoknya pembayaran nasional gitu ya. Payment Gateway, oke. National Payment Gateway ya, bilang itu aja ribet. Oke, kita lihat Malaysia ternyata sudah punya dengan Malaysian Electronic Payment System atau MAPS. Lebih murah dibandingkan Visa dan Mastercard. Kemudian Singapura, negara tetangga kita yang hub perdagangan, hub perbankan dan lain sebagainya. Juga punya kartu yang disebut Network for Electronic Transfer ataupun juga NETS. Itu juga lebih murah ya. Jadi kemudian kita lihat UnionPay itu dari China ataupun dari Tiongkok. Justru ini gratis. Setiap yang megang kartu ini gratis. Artinya apa? Bangsa mereka dari sektor perbankan, kemudian institusi keuangan, sangat mandiri. Kenapa? Ya orang pilih yang gratis lah. Jadi nggak bisa bersaing kan Visa dan Mastercard. Artinya perbankannya bisa lebih efisien gitu. Dan juga cost yang dibebankan pada nasabah juga bisa direlokasikan untuk hal yang lebih berfungsi. Jadi negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Tiongkok sudah melakukan hal serupa. Sekarang saatnya kita. Dan saatnya juga kita mulai mempertimbangkan sebagai alasan ekonomi, ya tentulah kita akan pergi yang murah ya. Apalagi demografi kita lebih dari separuh merupakan segmen menengah. Masa iya transaksi belanja di kafe-kafe keren, kita nggak sadar kita diporotin aja tuh ya dengan biaya kayak gitu. Tapi yang menarik adalah terlepas dari biaya yang lebih murah, ada satu pesan yang mungkin menarik untuk kita sadari bersama. Bahwa tampaknya ini merupakan salah satu momentum yang sangat baik. Kita menjadi bangsa yang lebih berdaulat. Kita mandiri, bahkan untuk mengatur sistem keuangan kita sendiri. Berdiri di kaki sendiri, punya produk sendiri, transaksi sendiri, untuk diri kita sendiri. Untuk Indonesia.